Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Fernandes, NIM 0543724409, Prodi Sistem Informasi. Saya berasal dari UPBJJ Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas 3 struktur data. Pada tugas 3 struktur data kali ini, saya akan mencoba menjelaskan program Java yang telah saya buat sebelumnya. Pertama, import Java digunakan untuk mengimport seluruh kelas utility Java, termasuk ArrayList, list, deque, ArrayDeque, Arrays Collection. Digunakan untuk menyimpan graf dan struktur data DFS. Ini merupakan public class ini merupakan kelas utama. Sedangkan static string label digunakan untuk nama node graph. Yang value digunakan untuk nilai atau angka yang disimpan pada setiap node. Yang di bawahnya digunakan untuk menyimpan struktur graph. Pada kelas main, perintah ini digunakan untuk setiap node dibuatkan daftar tetangga atau list kosongnya. Selanjutnya menambahkan add g. Grafik bersifat tidak berarah, sehingga add g menambah 2 arah. Insert dan intarget berarti dimulai dari node A1 dan mencari node yang memiliki nilai 7. Selanjutnya result digunakan untuk memanggil fungsi pencarian menggunakan DFS. Menu ini digunakan untuk jika ditemukan maka tampilan node ditampilkan node dan jalur. Jika tidak, berarti tampilan node font. Selanjutnya, perintah ini digunakan untuk mengubah label A1 menjadi index array 0, menambah kedua arah atau grafik tidak berarah. Perintah ini digunakan untuk mencari posisi label di array. Pada kelas result digunakan untuk menyimpan apakah target ditemukan, indeks node yang match, dan daftar node yang dilewati. Sedangkan static result merupakan fungsi DFS interaktif atau pencarian menggunakan start. Sedangkan boolean digunakan untuk apakah node sudah dikunjungi dan dipakai untuk membangun jalur akhirnya. Pada perintah ini digunakan push node awal ke start. Pada perintah wheel, pop node paling atas atau LIFO ini yang membuat DFS menjelajah sedalam mungkin. Perintah ini adalah untuk men-skip apabila sudah dikunjungi. Menghindari looping pada graf yang memiliki edge bolak-balik.
pada perintah list ini digunakan untuk memasukkan tetangga ke stack. Berarti node V ditemukan dari node U. Jika tidak ditemukan, maka perintah ini akan mencari jalur lain. Ini merupakan fungsi untuk mengubah jalur ke dalam bentuk label. Kesimpulan kerja dari program DFS adalah membuat graf 8 grafik, mengisi hubungan antar node, melakukan pencarian dengan DFS interaktif menggunakan stack. Yang keempat, menelusuri node sampai menemukan nilai target. Membangun jalur menggunakan array reference. Yang keenam, menampilkan node yang ditemukan beserta jalurnya. Selanjutnya pada BFS graph set. Fungsinya hampir sama dengan DFS. Yang perbedaan dari DFS dan BFS yaitu struktur data. DFS stack, sedangkan BFS queue. Pola penelusuran. DFS sedalam mungkin, sedangkan BFS melebar per level. Jalur yang ditemukan dari DFS tidak menjamin yang terpendek, sedangkan BFS pasti yang terpendek. Kelebihannya, DFS lebih sederhana, lebih cepat untuk graf, sedangkan BFS cocok untuk short-term path. Kekurangan, DFS bisa terjebak pada cabang yang dalam, sedangkan BFS membutuhkan lebih banyak memori. Kesimpulan dari percobaan pencarian menggunakan DFS dan BFS pada graf dengan 8 node diperoleh kesimpulan. Yang pertama, DFS melakukan penelusuran graf dengan cara menyusuri jalur terdalam terlebih dahulu, sedangkan BFS melakukan penelusuran graf secara melebar dari level terdekat ke level selanjutnya. Pada graf tak berbobot, BFS menjamin jalur terpendek, sedangkan DFS tidak. Dari hasil program Java yang saya buat, kedua algoritma menemukan jalur yang sama. Implementasi menggunakan Java dengan adsensi list terbukti mudah, efisien, dan mudah dikembangkan lebih lanjut. Demikianlah hasil dari penjelasan program Java yang telah saya buat sebagai tugas 3 struktur data. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.